Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya? Oke, bagus, alhamdulillah. Oke, jadi apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, bagus. Ini Ibu mulai ya? Ya. Oke, jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi kan sebelumnya nih anak-anak sudah belajar mengenai Hindu Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke Islam, masuk ke Indonesia. Nah, tapi sebelum memulai ke penjelasan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu nanti anak-anak itu akan menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian nanti setelah mempelajari teori-teori dari proses masuknya Islam ke Indonesia itu, nanti anak-anak akan membandingkan antara satu teori dengan teori lainnya. Nah, membandingkannya itu melalui sesi diskusi. Oke? Oke, Dipahami? paham. Oke, bagus. Nah, habis itu untuk materi diskusinya sendiri nanti kita akan menggunakan metode to stay to stray. Jadi to stay to stray ini nanti anak-anak akan dibagi menjadi tiap kelompok. Jadi tiap kelompoknya itu terdiri dari 3 anggota, di mana mereka ini mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, 2 anggota ini bertugas untuk sebagai delegasi ya. Delegasi di mana nanti melakukan diskusi di kelompoknya, kemudian habis itu dia akan pergi ke kelompok satu dan yang satunya lagi pergi ke kelompok lainnya untuk mengambil informasi apa yang didapatkan dari kelompok lainnya, kemudian habis itu membandingkan dengan teori yang sudah didiskusikan di kelompoknya. Oke, dapat dipahami? Paham. Nah, sedangkan yang anggota kelompok yang stay di kelompok itu nanti bertugas untuk menyampaikan informasi apa saja yang didapatkan dari hasil diskusinya, kemudian menyampaikan kepada kelompok lain yang berkunjung di kelompoknya. Dapat dipahami? Paham. Oke, bagus. Oke, ada yang tahu gambar ini? Saya Ibu, Ya, apa? tempat ibadah agama Islam. Ya, betul sekali, tempat ibadah agama Islam. Apa itu tempat ibadah agama Islam? Masjid ya? Ya. Ada yang tahu lagi? Saya Bu, ini masjid sama kayak ada perpaduan sama kelenteng Bu. Kelentengnya warna yang mana? Yang merah Bu. Yang ini ya? Iya. Ya, kelenteng itu kan dari Cina ya? Iya. Ya, oke, jadi Ibu jelasin sedikit ya. Jadi begini, gambar ini merupakan masjid yang ada di Sumatera Selatan. Jadi ini dua-duanya ada di Sumatera Selatan, tapi ini tuh di tempat yang berbeda. Nah, kalau masjid yang pertama itu hasil akulturasi dari budaya Cina dan juga Islam Indonesia gitu. Nah, kalau yang kedua ini Islam Indonesia dengan Islam Persia. Jadi ada akulturasi budayanya begitu. Nah, kedua masjid ini dibangun pada sejak dulu ya, semenjak awal Islam itu masuk ke Indonesia gitu. Begitu. Nah, tapi sejak dulu tuh bangunannya nggak sebagus ini. Ini kan udah zaman modern ya, jadi diperbagus, dipercantik. Kemudian sekarang itu banyak pengunjungnya gitu yang mengunjungi begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ini Bu, yang masjid yang Cina itu Ya. dibangun untuk masyarakat Cina, etnis Cina sendiri atau gimana Bu? Atau mungkin ada pendapat lain Bu? Saya bingungnya di situ Bu. Iya ya, kayak ini kan masjid ya di Iya. Indonesia apalagi kan, Uh-uh. tapi kok ada unsur Cinanya gitu, terus dibangun untuk apa gitu kan? Nah, pertanyaan dari teman kalian tadi itu sangat bagus sekali. Jadi akan kita bahas di sesi penjelasan materi. Ya anak-anak, kita akan masuk ke penjelasan materi ya. Ya, Pak. Jadi Islam di Indonesia itu masuknya tidak lepas dari jalur-jalur perdagangan yang ada di dunia pada saat itu ya. Jalur-jalur perdagangan
yang membuat para pedagang-pedagang dari seluruh dunia itu masuk ke Indonesia dan menyebarkan salah satunya agama Islam. Dan diperkirakan pada saat itu Islam masuk ke Indonesia tuh teori-teorinya yang pertama kali itu pada abad kelima ya. Nah, dari jalur-jalur perdagangan ini hingga masuk Islam ke Indonesia akhirnya mengalahkan kebudayaan atau agama sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha. Dan tapi banyak teori-teori yang ada dan juga masih banyak bersilang pendapat dari ahli-ahli sejarawan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin ada yang tahu teori-teori apa aja itu? Yang tahu? Oke, Bella. Oke, dari yang pernah saya baca tuh ada teori Gujarat, teori Persia, teori Bangladesh, terus teori Cina, Pak. Oke, bener banget itu ada beberapa teori ya, bener dari Mbak Bella udah menyebutkan beberapa teori dan kita lihat sedikit tentang peta jalur perdagangan pada masa itu ya. Tadi ada disebutkan ada teori Gujarat. Di sini ada teori Gujarat, yaitu ada tempat Gujarat dan masuknya ke Indonesia melalui jalur perdagangan di sini dan masuk ke Malaka yang sekarang dekat di Sumatera ya. Terus ada teori Persia yang sekarang adalah daerah Iran. Jalur perdagangnya dari sini terus masuk ke Gujarat juga, terus baru masuk ke Malaka yang sekarang adalah dekat di Sumatera itu ya. Terus ini kita akan mempelajari 6 teori. 6 teori tersebut ada yang pertama teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan ada teori India, teori Bangladesh dan teori Cina. Nah, di sini kita mempelajari 6 teori sehingga kita akan mencoba menganalisis bareng-bareng, mencoba mengulik sedikit tentang teori-teori ini dan akan membandingkan teori-teori ini mana kelemahan dan kelebihan pada setiap teori. Seperti itu ya, anak-anak? Ya, Pak. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetus oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda yaitu Pinatsuru dan Snokburgense yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu dibawa oleh pedagang Arab yang ada sudah menetap di Gujarat pada saat itu. Nah, pedagang-pedagang ini akhirnya masuk ke Indonesia di Malaka pada Masehi 13 Masehi, abad 13 Masehi. Nah, jalur perdagangannya sama kayak tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu dari Indonesia sekarang Malaka terus masuk ke Gujarat, itu Kambai Gujarat, terus kemudian di Timur Tengah, terus Eropa, itu jalur perdagangannya. Dan ada bukti-bukti teori ini yang memperkuat teori-teori ini. Yang pertama adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1997 dan batu nisan Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Berolak tahun 1292. Nah, kenapa batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh dan Malik Ibrahim ini kok bisa? Mungkin ada yang tahu? Kenapa? Oke, Zamroni. Oh ya, karena itu Pak, setahu yang saya baca yaitu batu nisan milik Sultan Samudra Pasai ini dan juga batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini memiliki kesamaan terhadap batu nisan yang ada di Kambai Gujarat, gitu Pak. Benar pendapatnya dari Mas Zamroni ya. Jadi batu nisan ini yang ditemukan di Nusantara ini memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Jadi produksinya itu dari Gujarat, seperti itu dari pendapat dari teori Gujarat. Kemudian yang kedua adalah keterangan Marco Polo, yaitu penjelajah dunia pada saat itu yang pernah singgah di Perlak, yang itu di Aceh ya pada tahun 1292, yang di sana keterangannya sudah ada pemukiman Islam yang dipimpin oleh para pedagang-pedagang Gujarat pada saat itu. Nah, ini sedikit gambar tentang batu nisan Al-Malik As-Saleh. Ini adalah bentuknya dan ini sama kayak di batu nisan di Gujarat, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke teori Persia. Jadi teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para muslim Persia, Syiah Persia pada abad ke-7 Masehi. Nah, di sini juga ada
teori-teori ini juga ada bukti-bukti pendukungnya yang memperkuat teori ini. Yang pertama yaitu upacara tabut yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini ada upacara memperingati 10 Muharram, yaitu meninggalnya cucu Nabi Muhammad. Nah, ini upacaranya sama kayak di Persia sana, yaitu kalau di sini adalah namanya tabut atau tabut. Kemudian ada kesamaan ajaran Sufi. Terus kemudian juga ada penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf-huruf Arab. Kemudian ada kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Dan yang terakhir adalah bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam ke Indonesia. Jadi itu adalah bukti-bukti pendukung yang memperkuat teori-teori Persia ini, karena pada saat itu kan maraknya Islam di Indonesia itu ada Islam Syiah yang sama seperti di Persia. Dan ini kita coba lihat sedikit gambar upacara tablik yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Ini seperti ini bentuk upacaranya dan prosesi upacaranya, yang sama seperti di Islam Persia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke teori Mekah. Dalam Mekah ini dicetuskan salah satunya adalah oleh Buya Hamka ya. Buya Hamka yang menyatakan bahwa Islam ke Indonesia ini masuk pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh musafir-musafir dari Arab, terutama musafir Mesir ya, yang mempunyai semangat untuk menyebarkan Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu ya, satunya di Indonesia. Kemudian melalui jalur-jalur perdagangan tadi akhirnya bisa masuk ke Indonesia. Kemudian ini adalah bukti-bukti pendukungnya. Yang pertama pada abad ke-7 yaitu tahun 676 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Jadi sudah dilihat bahwa ada perkampungan Islam yang ada pemimpin-pemimpinnya adalah para pedagang Islam juga, dan ahli musafir-musafir dari Mesir ya, musafir dari Mesir. Yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini yang maraknya juga berasal dari Mesir juga, Arab dan Mesir. Kemudian yang ketiga adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Sama gelar Al-Malik ini lazimnya itu ada di Mesir juga. Jadi ketiga bukti ini memperkuat bahwa Islam di Indonesia itu dibawa dari Mekah. Nah, sebelum lanjut ke teori berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Apa sih Pak peran pedagang Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia? Peran pedagang Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tadi Bapak udah menjelaskan sedikit ya bahwa salah satunya ada musafir dari Mesir ya, dan pedagang Arab ini juga berperan dalam artian jadi transportasinya dari jalur-jalur perdagangan itu kan, akhirnya musafir-musafir Mesir ini ikut dalam perdagangan dan menyebarkan Islam ke Indonesia melalui jalur-jalur perdagangan itu, terus akhirnya masuklah ke Indonesia, satunya di Malaka, terus akhirnya menyebar di Sumatera Barat pada itu, dan salah satunya di Kerajaan Samudra Pasai, seperti itu. Jadi Bapak Mami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan teori selanjutnya. Yang keempat, teori India. Teori India ini dicetuskan oleh Thomas Arnold dan Morrison. Ini didasarkan dari ketidakmungkinan Gujarat pada saat itu, bagaimana ketidakmungkinan Gujarat untuk menyebarkan Islam, karena pada saat itu di Gujarat sendiri tidak ada pusat perdagangan yang bisa mencapai ke Indonesia pada saat itu kan. Jadi di India ini, teori India ini menyatakan bahwa Islam itu dibawa dari Coromandel atau Malabar yang ada di Indonesia, di India. Dan kemudian Gujarat ini pada saat itu diperkirakan oleh teori India itu masih kerajaan Hindu Buddha. Jadi belum ada mayoritas Islam di sana. Jadi membuat ketidakmungkinan Gujarat sendiri itu menyebarkan Islam ke Indonesia. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi mungkin ada yang tahu atau mau berpendapat tentang kelemahan-kelemahan itu
itu. Pak. Oke, Awanda. Seperti yang Bapak jelaskan tadi mengenai ada salah satu pendukung teori Gujarat bahwa salah satunya adalah terdapat batu nisan Malik As-Saleh yang menurut teori tersebut berasal dari Gujarat ya Pak. Nah, namun menurut saya itu walaupun batu nisan tersebut berasal dari Gujarat, hal itu belum tentu menjadi bukti yang kuat untuk masuknya Islam di bawah itu dari Gujarat Pak. Oke, benar banget. Jadi kan Bapak sudah menjelaskan di teori Gujarat buktinya adalah batu nisan yang sama seperti di Gujarat ya. Tapi belum tentu juga, belum tentu Islam di Indonesia itu dibawa dari batu nisan yang diproduksi dari Gujarat seperti itu. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Bangladesh. Teori Bangladesh ini dicetuskan oleh Fatimi. Nah, dasar teorinya adalah para petinggi-petinggi Samudra Pasai itu adalah keturunan Bengal atau Bangladesh. Jadi diperkirakan masuknya Islam dari Indonesia ke Indonesia itu dari Bangladesh itu sekitar 11 Masehi, abad 11 Masehi. Nah, tapi hal ini bisa dipersoalkan lanjut atau didebat karena perbedaan mazhab pada Bangladesh ini mazhabnya adalah mazhab Hanafi, sedangkan di Nusantara ini muslimnya mazhabnya Syafi'i. Jadi ada perbedaan mazhab itu yang membuat juga bisa diperdebatkan oleh para pencetus teori-teori yang lain. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan juga Sumanto Al-Qurtubi. Di sini jelaskan menyatakan bahwa Islam ke Indonesia itu dibawa oleh perantau-perantau dari Cina, gitu ya. Dan ada bukti-buktinya juga, bukti pendukung dari teori ini. Yang pertama adanya perpindahan orang-orang muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara pada 879 Masehi. Dan Kanton ini kan sudah ada orang-orang Cinanya dan pindah ke Asia Tenggara sehingga berdekatan, yaitu akhirnya menyebar orang-orang Islam Cina dari Cina ini menyebar ke Indonesia bahwa agama Islam itu. Kemudian yang kedua adanya Masjid Tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga ada raja pertama di Demak yaitu Raden Pata itu adalah keturunan Cina, yaitu dari ibunya, keturunan dari ibunya. Kemudian yang ketiga, yang keempat gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang terakhir adalah menurut berita di Cina, pelabuhan-pelabuhan di Nusantara ini pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Nah, ini adalah bukti-bukti pendukungnya dan kita coba melihat kembali pengaruh-pengaruhnya sampai sekarang ya, orang-orang Cina ini di Nusantara. Yang pertama bisa kita lihat ada ini apa, mungkin ada yang tahu? Adalah itu merupakan kampung dari itu Pak, warga Cina atau biasa disebut Pecinan Pak. Bener banget, ini adalah kampung-kampung Cina atau orang-orang Cina yang nama Pecinan ya. Ini jadi bukti bahwa Islam atau Cina, orang-orang Cina ini ada di Indonesia sudah lama dan membentuk kampung-kampung Cina yang ada di Indonesia. Di sini ada kampung Pecinan ya, yang ada di Magelang. Kemudian ini adalah di Jogja yang ada di pusat Malioboro. Kemudian juga ada ini adalah Margahan. Margahan itu orang Cina yang kalau di sini adalah peranakan Margahan. Orang Cina, Margahan ini dari Cina langsung yang datang ke Indonesia. Yang pertama kali itu ada di Lasem, dan orang-orang Cina ini akhirnya Margahan ini adalah mayoritas Islam dan menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1700-an, yang menjadi bukti bahwa Islam Cina di Indonesia ini juga sudah dari dulu, gitu ya. Terus di sini ada Tanjin Sing. Tanjin Sing adalah Bupati Yogyakarta pada saat itu, pada masa kerajaan Demak ditunjuk, dan ini juga orang Cina, keturunan Cina juga.
yang merupakan masuk menjadi jabatan strategis juga, yaitu jadi Bupati Yogyakarta pada masa kerajaan Demak, seperti itu. Nah, itu kita sudah membahas, mengulik sedikit bukti-bukti pendukung dan sebagainya tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, dan kita akan mencoba mengulik kembali, mendiskusikan kembali dalam kelompok-kelompok kecil ya, kelompok kecil, dan nanti kalian coba membandingkan teori tersebut, kelemahan dan kelebihannya dalam teori dalam sesi-sesi diskusi setelahnya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai berbagai macam teori. Selanjutnya Bapak akan mengadakan yang namanya sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini Bapak akan membagi 3 kelompok. Oke. Kelompok pertama yaitu dengan urutan yang paling depan, kelompok kedua urutan kedua, dan kelompok 3 urutan ketiga. Untuk ketua kelompok pertama yaitu Zamroni, ketua kelompok 2 Bella, dan ketua kelompok 3 Aga. Untuk ketua kelompok silakan maju untuk Bapak bagikan LKP-nya. Ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, oke, Bapak mau jelasin terlebih dahulu, oke? Dengerin dulu ya. Jadi pertama kan kalian diskusi itu sesuai dengan kelompoknya. Setelah kalian diskusi mengenai teori yang udah Bapak tentukan, kalian perwakilan dari kelompok ini, sebagai contoh perwakilan kelompok 1 siapa aja yang mau ke kelompok lain? Ada 2 orang. Siapa? Indana sama Hilda. Oke, jadi 2 orang ini, Indana sama Hilda ini, pertama Indana ke kelompok 2, Hilda ke kelompok 3. Begitu pula sebaliknya ya, kelompok 2 perwakilan ke kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 paham? Paham. Oke, silakan diskusinya ya. Oke anak-anak, kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bapak langsung ya. Ya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, izin nanya, ini kan kami disuruh mencari kelemahan dan kelebihannya. Iya. Mencarinya itu apakah kami boleh sesuai dengan pengetahuan kami aja gitu? Oke, baik. Oke anak-anak, dari kelompok 2 ada yang bertanya mengenai tadi apa? Untuk menetapkan kelebihan dan kelemahannya apakah boleh yang kita ketahui aja? Oke, jadi ya pertanyaan bagus. Jadi untuk mengisinya itu sesuai dengan yang kalian ketahui aja ya. Oke. Ya, Jadi Pak. kalian ketahuinya apa, diisi di situ. Oke. Baik Pak, terima kasih. Yuk diskusi yuk. Nanti kalau ada kesulitan tanya Bapak ya. Ya, Pak. Semangat semangat. Dibantu ya temennya ya. Anak-anak temennya saling dibantu ya buat ngisi ya. Kamu udah kesulitan ya? Iya, dari yang kita buku tadi bisa Diisi sesuai yang kalian ketahui saja ya. Baik Pak. Udah gak sih ini kan udah sesuai
benar. Berarti yang kalian ketahui itu ya? Iya. Benar. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi segera tanya Bapak ya. Gimana sulitnya? Tidak Pak, belum Udah ya, selesai. Ya, udah selesai, bagus. Anak-anak, perhatiin Bapak sebentar ya. Untuk waktu diskusi ke kelompoknya sudah selesai. Nah, sesuai arahan Bapak tadi, perwakilan bisa ke kelompok lain ya untuk berdiskusi. Bawa buku aja biar gampang aja. Yuk, segera yuk. Kamu kelompok berapa, Nela? Kelompok 1 ya? Catat yuk, sediskusi catat yuk. Terus kelebihan itu ada kayak hubungan batinnya gitu yang cukup pengaruh. Kemudian teori makanya ini ada khususnya. Orang apa itu banyak sih, tapi saya bisa sebutin aja Buya Hamka 2 apa siapa gitu, Buya Hamka, Iya, apa? Muhammad Yunus John, Yunus John. Jadi kelemahannya Belum Bapak lihat ya, sebentar ya. Yang mana? Ini ya? Yang mana benci? Oh, kembali. Mungkin dikasih pertanda di sini ya, dikasih pertanda ya. Berarti ini kelebihan, ini kekurangannya. Terbalik ya. Iya. kemudian kelebihannya Itu ada bukti hubungan dagang Arab sama Nusantara waktu itu. Arab dan Nusantara. Oke anak-anak, untuk diskusi ke kelompok lainnya sudah selesai ya. Kalian bisa kembali ke kelompoknya masing-masing, oke? Untuk mempersiapkan presentasi. Iya, sama-sama. Ya, segera yuk. Ya, sama-sama. Para bapak-bapak.
Bapak mau beritahu juga untuk minggu ini yang presentasi kelompok 1 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kelompok 1 mungkin bisa dipersiapkan untuk presentasinya. Ya, nanti kalau Bapak panggil udah siap ya. Iya, Pak. Silakan. Nanti di sini dicatat ya temanya Bapak. Gimana kelompok 1 udah siap presentasi? Semangat ya. Ya, baik Pak. Kami langsung mulai ya. Oh ya boleh, mulai sekarang aja. Oke teman-teman, diperhatiin ya temennya kelompok 1 mau presentasi. Sebelumnya kasih tepuk tangan dong, udah berani presentasi. Oke, kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Nah, kelompok kami ini membahas mengenai teori Gujarat dan juga teori Persia. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh Pineapple dan juga Hurgrons, yang mana menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-13. Bukti atau bukti pendukung dari teori ini yaitu terdapat kesamaan batu nisan milik Raja atau Sultan Malik Al-Soleh ini, raja dari kerajaan Samudra Karsai, dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim ini memiliki kesamaan corak dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Nah, dan kekurangan dari teori ini yaitu seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Galih, yang mana di teori India ini menyebutkan bahwa pada kala itu Gujarat tidak mungkin menjadi penyebar Islam karena pada saat itu Gujarat merupakan tempat yang kecil dan belum menjadi pusat perdagangan, yang mana hal ini bisa mematahkan argumen bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Gujarat ini. Selanjutnya yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan juga Husain Jayadiningrat, yang mana menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Dan bukti pendukung dari teori Persia ini yaitu terdapat upacara pada tanggal 10 Muharram yang dilakukan di Indonesia ini untuk memperingati syahidnya cucu Nabi ini ada juga di Persia, dan diperkirakan upacara ini berasal dari upacara Persia yang mana dibawa oleh orang-orang Persia dikala menyebarkan Islam ke Indonesia. Dan yang menjadi kelemahan dari teori ini yaitu masih minimnya bukti yang menguatkan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia melalui Persia. Jadi di antara beberapa teori ini, teori Persia ini sangat minim buktinya. Nah, mungkin itu hasil dari diskusi yang kelompok kami lakukan. Oke, kalau ada yang mau nanya silakan, tapi tunjuk tangan terlebih dahulu ya. Ada yang mau nanya nggak? Saya mau tanya Bapak. Oh, ya, silakan. Kamu dari kelompok? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dipersilakan. Ingin bertanya mengenai teori Persia ya. Apakah ada kebudayaan Persia yang berkembang di Indonesia selain tabuik yang ada di Sumatera? Baik, Langsung dijawab aja. Oke, jadi menurut saya itu ada, salah satunya itu adalah bubur suro. Jadi bubur suro itu merupakan makanan khas yang ada di Persia lalu dibawa ke Indonesia. Pembuatan bubur suro ini hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, misalnya saat memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad yang gugur dalam peperangan. Selain itu juga ada saat Maulid, lalu ada juga saat memperingati hari tahun baru Islam. Bubur ini itu dibuat atau masih tradisinya masih ada di Jogja dan juga Solo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Makasih. Ada yang mau nanya lagi nggak, Nak? Oke, silakan. Dari kelompok? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Jadi dari teori Gujarat ya tadi dibahas. Ada kelemahan lain nggak sih dari teori itu selain yang kalian sebutkan tadi? Ya baik, langsung saja saya jawab ya. Dari teori Gujarat ini masih memiliki beberapa kelemahan yang belum disebutkan tadi, yaitu antara lain
di Gujarat ini mayoritas madhab yang dianutnya yaitu mazhab Hanafi, sedangkan di kita di Indonesia di Nusantara ini menggunakan mazhab Syafi'i. Nah ini kan berbeda dengan yang ada di Gujarat, berarti ini bisa mematahkan argumen bahwa Islam ini masuk ke Indonesia dari Gujarat. Selanjutnya bukti lain yaitu penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Islam di Nusantara. Nah gelar Al-Malik ini saya tadi dapat dari beberapa buku yang telah saya baca, yang mana gelar Al-Malik ini adalah gelar yang lazim digunakan di Mesir oleh bangsa Arab. Jadi di Gujarat ini tidak ada penggunaan gelar Al-Malik. Al-Malik ini berasal dari Mesir, yang mana ini juga bisa mematahkan argumen bahwa Islam masuk ke Indonesia ini melalui Gujarat. Nah mungkin itu bukti lain dari kelemahan-kelemahan dari Gujarat ini. Bisa menjawab? Makasih Roni. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1 presentasinya. Kalau untuk minggu depan kelompok 2 ya dipersiapkan ya. Oke. Silakan Dipisahkan dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Nah, kita kan udah ngelakuin tadi diskusi ya. Iya. Diskusi terus presentasi juga tadi kelompok 1 ya presentasi ya. Nah, Bapak mau sedikit bertanya satu baik, Bapak mau sedikit bertanya mengenai teori Gujarat. Tadi kan kita udah bahas tentang teori Gujarat ya. Ada yang tahu nggak siapa yang mengembangkan tentang teori Gujarat itu? Saya Pak. Ya silakan. Tadi kan kelompok kami juga menggunakan teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dicetuskan oleh Pineapple dan juga Hurgrons, yaitu seorang sejarawan atau peneliti dari Belanda. Itu Pak. Bagus. Kebetulan buat ini. Nah, kita udah namanya tadi diskusi, terus presentasi, tanya jawab. Presentasi pertama kan kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya besok kelompok 2. Setelah itu Bapak minta kita untuk menyimpulkan secara bersama-sama, oke? Baik, Pak. Oke, jadi habis ini kita akan menyimpulkan bersama-sama. Tapi sebelum kita menyimpulkan, anak-anak ibu minta tolong untuk kembali ke bangkunya masing-masing ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang sudah kita bahas hari ini. Ibu mau minta siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang didapatkan hari ini? Saya Bu. Oke, silahkan. Sebentar ya, gantian ya. Ternyata sampai sekarang ini masih banyak ya Bu bukti historisnya kayak bangunan masjid, kemudian tradisinya dan juga masih banyak yang lainnya juga. Kayak bukti historis Islam itu masuk ke Indonesia gitu ya. Iya. Oke, ada lagi tadi? Saya. Ini dulu ya, tadi dulu ya. Baik, Bu. Ternyata itu penyebaran agama Islam hingga sampai ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan laut ya, Bu. Oh iya, kayak tadi kan sudah dilihatkan petanya ya. Ada jalur-jalur yang orang-orang dari luar itu masuk ke Indonesia gitu ya. Ada lagi nggak? Oke, silahkan. Setelah diberi penjelasan tadi, ternyata teori mengenai masuknya Islam di Nusantara itu tidak hanya dari Arab saja, ternyata dari berbagai negara seperti Bangladesh, India, Cina, dan Persia. Persia, oke gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ditepuk tangan dulu dong. Keren banget kalian yang sangat memperhatikan ya. Ya, jadi itu ya tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, Ibu izin menambahkan sedikit. Jadi dari teori-teori yang sudah kita pelajari tadi, ternyata masing-masing dari teori tersebut itu mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Di mana kelebihan tersebut sebagai penguat bukti adanya Islam itu masuk ke Indonesia. Terus habis itu kelemahannya ini yang harusnya untuk diteliti kembali lebih lanjut sebagai penguat dari bukti-bukti tersebut. Sudah dapat dipahami? Ya, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu punya 2 kertas.
ada kertas berwarna hijau dan juga kertas berwarna kuning. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Diperhatikan kertas warna hijau untuk menuliskan materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kemudian untuk kertas warna kuning untuk menuliskan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Dapat dipahami? Ya. Ini Ibu bagikan. Nanti kalau sudah selesai silahkan angkat tangan ya. Nanti Ibu ambil lagi. Sekalian nanti sama LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Iya, silakan ditulis ya. Makasih Bu. Iya. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Benar, Bu. Benar lagi. Sudah Bu. Ibu ambil ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Sudah, Bu. Oke. LKPD-nya? Ini sekalian angkat tadi. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah mau menuliskan di sini ya. Nanti Ibu bawa, terus Ibu akan baca-baca untuk evaluasi pembelajaran kita ke depannya. Baik, Bu. Oke. Nah, jadi karena kalian sudah menuliskan di sini, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan, materi yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Oke? Baik, Bu. Nah, jangan lupa dipelajari untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Setelah itu, ya ini pesan Ibu, jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari sejarah karena seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah apa? Jangan pernah melupakan Sejarah. karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Oke, itu sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.